Halo Dosto, Apke Sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Jadi Dosto, di vlogs kali ini Alia mau sharing ke Dosto tentang bagaimana untuk melegalisir buku nikah di 3 kementerian yang ada di Indonesia dan juga di Kedutaan Besar Pakistan. Karena di sini posisinya suami Alia itu adalah orang Pakistan. Kegunaan dari legalisir buku nikah ini adalah salah satunya itu dibutuhkan pada saat kita mau mengurus proses izin tinggal kita ketika kita ikut suami tinggal di luar negeri. Jadi Dosto, untuk legalisir buku nikah Alia ini memang sebenarnya udah cukup lama ya, tahun 2021 kemarin. Tapi karena memang ada beberapa yang sering tanya lewat DM juga gitu ya. Jadi Alia mau jelasin di vlogs aja untuk detailnya, karena memang agak panjang kalau misalnya Alia jelasin satu persatu lewat DM. Nah jadi Dosto, untuk legalisir buku nikah kita di Indonesia itu kita harus legalisir di 3 kementerian ya. Jadi ada Kementerian Agama, kemudian ada Kemenkumham, dan juga ada Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri. Dan prosesnya ini tuh harus berurutan. Nanti setelah 3 departemen tersebut itu kita bisa lanjut untuk legalisir ke Kedutaan Besar Pakistan yang ada di Jakarta jika posisinya suami kita ini orang Pakistan. Kalau misalnya suami kita dari warga negara lain, ya otomatis harus dilegalisirnya di Kedutaan Besar dari suami kita, dari negara suami kita. Nah, jadi Dosto, yang pertama itu kan prosesnya ada di Kementerian Agama. Tapi sebelum ke Kementerian Agama, kita harus legalisir buku nikah kita itu di KUA setempat di mana kita melangsungkan pernikahan. Jadi nanti kita bawa fotokopi buku nikah kita ke KUA tersebut dan bawa buku nikah asli juga. Nanti kita di sana bilang aja mau legalisir buku nikah. Nah, untuk fotokopi buku nikah kita ini berapa gitu ya. Nah, itu ini aja disesuaikan aja, dilebihkan aja. Kayak waktu itu Alia tuh agak lupa ya, itu sekitar 3 atau 5 lembar gitu. Dan waktu itu kepengurusan legalisir ini itu Alia tuh diwakili sama keluarga Alia, waktu itu sama ayah Alia, karena posisinya waktu itu Alia memang setelah menikah itu nggak sempat, waktunya tuh mepet untuk urus legalisir ini. Jadi waktu itu diwakilkan sama ayah Alia. Jadi waktu itu ayah Alia yang datang ke KUA dengan membawa yang tadi Alia sampaikan. Kemudian juga Alia lampirkan surat kuasa dari Alia. Jadi Dosto, setelah selesai legalisir di KUA, itu kita bisa lanjut untuk proses legalisir di Kementerian Agama. Jadi waktu itu yang datang ke Kementerian Agama itu adalah ayah Alia. Jadi waktu itu ayah Alia itu bawa fotokopi KTP Alia, kemudian fotokopi paspor suami, kemudian bawa fotokopi KTP ayah Alia, kemudian surat kuasa dari Alia, kemudian juga bawa buku nikah asli, sama bawa fotokopi buku nikah yang sudah kita legalisir di KUA. Jadi waktu itu kurang lebihnya itu yang dibutuhkan. Nanti sampai di Kementerian Agama itu biasanya tuh kita akan diminta untuk isi form. Kemudian di legalisir di sana berupa stempel kayak gini Dosto. Dan waktu itu biayanya itu gratis di sana, dan juga kepengurusannya itu di hari yang sama selesai, setengah jam atau 1 jaman gitulah kalau nggak salah. Terus selesai udah deh bisa dibawa pulang untuk buku nikah kita. Jadi dua-duanya dilegalisir. Setelah selesai di Kementerian Agama, berarti kita nih udah bisa lanjut ke Kementerian Kemenkumham. Dan untuk di Kemenkumham ini, itu kita nggak bisa langsung datang ke kantornya. Jadi yang pertama kita harus submit lewat website mereka dulu. Di website mereka itu kita harus isi biodata seputar diri kita dan juga seputar dokumen yang akan kita legalisir kayak gitu. Nanti biasanya nih kita harus upload buku nikah kita, itu bagian yang berisikan data kita, kemudian bagian yang menunjukkan legalisir sebelumnya. Karena kan ini kita mau legalisir di Kemenkumham, berarti upload buku nikah di bagian yang di stamp atau dilegalisir oleh Kementerian Agama kayak gitu. Terus nanti kita akan isi nama pejabat yang menandatangani di buku nikah kita dilegalisir sebelumnya, yaitu yang di Kementerian Agama. Jadi nanti
kita isi aja di sini, tercantum kok namanya, terus juga nomornya segala macam. Nah, itu kita isi kayak gitu. Untuk legalisir buku nikah ini memang yang dilegalisir itu dua-duanya. Jadi buku nikah yang suami dan istri yang warna hijau dan warna coklat ini. Dan nanti pada saat mengisi di website itu berarti kita akan pilih jumlah dokumen yang akan kita legalisir. Berarti itu kita pilih sebanyak 2. Dan untuk harganya di Kemenkumham itu Alia agak lupa, per dokumennya itu sekitar 25.000 atau 50.000 rupiah. Lanjut ke tahap verifikasi. Jadi nanti mereka kurang lebih dalam waktu sekitar 1 hari gitu ya, mereka akan kasih notifikasi ke kita. Jika memang sudah disetujui, itu nanti kita akan mendapatkan kode billing pembayaran. Nah, nanti untuk pembayarannya itu kita bisa bayarkan lewat bank. Nah, Dosto, jadi setelah selesai sampai di proses pembayaran, jadi waktu itu ayah Alia tuh baru bisa datang ke kantor Kemenkumham untuk mendapatkan legalisirnya dengan membawa buku nikah yang asli dan juga membawa bukti pembayaran. Jadi waktu itu mereka tuh legalisirnya itu berupa ini ya, berupa stiker kayak gini ya, di stiker kayak gini. Dan waktu itu sih nggak langsung jadi sama mereka waktu itu dikirim ke rumah itu sekitar 1 harian gitu ya. Dan untuk stikernya ini tuh ditempelnya seperti ini nih Dosto, jadi harus kita tambahkan kertas HVS. Tapi waktu itu kebetulan kertas HVS-nya ini tuh ditambahinnya nih sama petugas Kemenkumhamnya, jadi sama mereka ditempel kayak gini, kayak gitu Dosto. Waktu pengalaman Alia tahun 2021. Untuk legalisir buku nikah kita itu nggak wajib kita yang datang langsung untuk mengurus. Jadi untuk datang ke kantornya itu bisa diwakilkan oleh si penerima kuasa. Yang penting kita ada surat kuasa di atas materai. Nah, kemudian Dosto, untuk di Kemenlu itu juga prosesnya sama seperti proses di Kemenkumham. Jadi kita harus submit buku nikah kita itu lewat website mereka. Karena kita mau legalisir 2 dokumen atau 2 buku nikah, berarti nanti kita uploadnya ya juga sebanyak 2 buku nikah tersebut. Karena nanti di sini nih, di bagian ini itu nomornya tuh beda. Antara buku nikah yang ini dan yang ini tuh beda nomor dari Kemenkumhamnya. Terus juga untuk biayanya ini Alia juga agak lupa, pokoknya sekitar 25.000 sampai 50.000 per lembar. Nah, kalau di Kemenlu ini seingat Alia waktu itu sih untuk buku nikahnya itu tuh langsung jadi gitu. Jadi di hari yang sama itu udah bisa kita ambil. Jadi beda ya, kalau di Kemenkumham waktu itu Alia dikirim ke rumah, tapi waktu di Kemenlu itu enggak. Jadi di hari yang sama udah bisa langsung diambil. Dosto memang harus rajin-rajin ya untuk follow up langsung ke Kementerian Agama, ke Kemenkumham dan ke Kemenlu, bisa lewat telepon atau lewat email ya, untuk memastikan aja bahwa regulasinya itu memang masih sama. Terutama bagi Dosto nih yang tinggalnya itu di luar Jakarta. Jadi jangan sampai kasarnya tuh bolak-balik lah, intinya kayak gitu. Nanti setelah proses di 3 kementerian di Indonesia tersebut selesai, nah yang terakhir Dosto bisa legalisir di Kedutaan Besar Pakistan yang ada di Jakarta. Jadi kalau di Kedutaan Besar Pakistan itu waktu pengalaman Alia itu langsung datang aja ke kedutaan membawa buku nikah yang asli, kemudian pakai surat kuasa karena kan memang diwakili ya legalisirnya, itu bawa surat kuasa. Kemudian juga waktu itu sih Alia bawa ini sih, siapin kayak fotokopi KTP Alia, fotokopi paspor suami kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu di Kedutaan Besar Pakistan itu bayarnya itu 2 dokumen itu hampir 400 ribuan, sekitar segitu ya untuk di Kedutaan Pakistan. Dan hari itu langsung jadi. Nah, jadi Dosto itu dia proses legalisir buku nikah kita di 3 kementerian yang ada di Indonesia. Kemudian nanti di next vlogs berikutnya Alia akan sharing lagi juga masih seputar legalisir buku nikah, khususnya kalau yang tinggal di Dubai ya, karena setelah legalisir di Indonesia buku nikah kita itu masih ada
lagi, kita harus legalisir di Dubai sini. Tapi nanti Alia akan buat vlogsnya terpisah aja ya. Oke, jadi dosto itu dia sharing Alia tentang pengalaman waktu itu legalisir buku nikah di Indonesia. Jadi ini sih sebenarnya buat gambaran aja ya ke dosto ya. Jadi dosto udah punya gambaran nih, oh ternyata kayak gini step-stepnya. Tapi pastiin juga ya, yang seperti Alia bilang itu dosto follow up kembali lagi. Takutnya nanti apakah ada perubahan atau gimana-gimananya. Karena seperti yang Alia bilang, kepengurusan Alia itu tahun 2021 ya. Pokoknya terima kasih semuanya yang udah nontonin Alia Yasir Vlogs. Dan insya Allah kita akan ketemu di vlogs berikutnya. Allah Hafiz.